A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Marpeji Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bencana dan malapetaka, dan juga diberikan rezeki halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani, selalu sehat semuanya saudaraku. Amin amin ya robbal alamin. Baik, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan ya, tentang apa ya, akhir zaman inilah ya loh. Tentang akhir zaman lur, sambil santai menikmati kopi sambil udutnya, jangan lupa juga sebentar lu tak wahim dulu. Sebagaimana kita ketahui ya, kita ini sudah memasuki akhir zaman ya, tinggal menunggu waktu turunnya atau munculnya Satrio Piningit ini. Jika Satrio Piningit ini atau Imam Mahdi ini muncul, maka makin dekatlah hari tanda-tanda kiamat itu. Kan sebagian apa, tanda kiamat besar itu yaitu keluarnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, seperti itu kan salah satu tanda kiamat besar itu bakal terjadi. Setelah itu Dajjal mati, musnah semuanya, dan para pengikutnya kita semua aman atau bahkan belum aman. Rentetan kejadian setelah Dajjal menumpas Imam Mahdi dan Nabi Isa menumpas Dajjal dan pasukannya, itu akan terjadi apa itu, turunnya dari ke tempat ketinggian, apa itu, Ya'juj Ma'juj, seperti itu loh. Kalau Ya'juj Ma'juj ini juga masih misteri ya toh. Tapi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya'juj Ma'juj itu turunnya dari tempat yang tinggi ya, dari tempat yang tinggi. Bisa diartikan dari tempat tinggi itu ya gunung. Memang apa, Ya'juj Ma'juj kan apa, dikelilingi tembok yang dibangun tembok itu Raja Zulkarnain, yang tepatnya itu kalau tidak salah di daerah Georgia atau di mana itu. Monggo yang tahu komen di kolom komentar lur. Dari tempat ketinggian, karena Ya'juj Ma'juj ini apa, terkurung seperti itu lur. Bisa juga diartikan Ya'juj Ma'juj itu alien, tempat yang tinggi. Nah, tempat alien kan ada di atas atau bahkan juga ada di bawah, alien. Tapi percaya lur, sesungguhnya sebetulnya ini menyimpang sedikit lah. Kalau bicara tentang alien itu sesungguhnya sudah ada. Bahkan mungkin sebelum manusia ada itu sudah ada. Entah adanya itu di dua tempat yang saya rasakan, di bumi dan di atas. Di atas yang dihalangi oleh dimensi lain seperti itu, yang kita tidak tahu, yang tentunya dimensi itu ditutupi oleh mereka. Seringkali bukan kita melihat di sosial media, entah di YouTube, Facebook atau manapun, sering kita melihat penampakan UFO ya, seperti itu. Bahkan di bumi pun keluar dan ke atas seperti itu, terbang ke atas berkali-kali dah. Memang sebagian ada yang hoak, bicara katanya hoak, tapi itu sungguhnya betul loh. Karena memang canggih gitu loh. Pesawat alien itu canggih, karena saya pernah mendengar suara deru mesin yang bukan seperti pesawat terbang, tapi bukan pesawat. Itu terbangnya itu kalau ke depan kan terasa hilangnya suara kan, kalau dari ke depan terus menjauh kan terasa suaranya. Ini enggak, dari atas umpama dari atas rumah, atap genteng lah, atap rumah. Nah, itu langsung ke atas. Deru mesinnya itu
menurut beda lur. Memang oleh alien ini punya tameng atau seperti pesawat siluman lah, seperti itu, nggak terlihat, tapi suaranya nggak bisa dibohongi lur, nggak bisa disembunyikan. Suara mesinnya itu masih terdengar. Nah, itu pernah saya rasakan ya toh, di atas rumah. Nah, saya merasakan juga, oh ini mungkin alien itu. Itu pernah saya alami. Entah sudah berapa kali saya mengalami hal demikian. Nah, alien itu memang ada, kan teknologinya kan canggih ya toh. Bahkan mungkin ini yang disebut sebelum penciptaan manusia Allah menciptakan makhluk seperti ini. Yang tahu komen di kolom komentar. Jadi kembali Ya'juj ke Ma'juj itu tuh, tembok Zulkarnain yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Itu ya persepsinya, persepsinya. Yang menurut hadis Rasulullah seperti itu lur. Tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di daerah Georgia, negara mana itu ya, dibangun. Dan ada juga orang-orang yang pernah ya banyak lah ya toh, para siapa, raja-raja, terus yang mengutus wakilnya untuk mencari keberadaan Ya'juj Ma'juj ini, hingga mengadakan pencarian dan penelitian. Memang benar seperti itu. Kalau jumlah Ya'juj Ma'juj ini dibandingkan manusia sangatlah jauh berbeda lur. Seumpama manusia itu 1 orang, Ya'juj Ma'juj itu 999 orang, bandingkan 1 banding 1000. Saking banyaknya itu nanti. Makanya mungkin ada peristiwa rentetan ini. Mungkin setelah perang selesai mengalahkan Dajjal dan pasukannya, pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa ini mungkin pulang ke negaranya masing-masing. Tapi sebelum pulang ada yang mengatakan, sebelum pulang ke rumah masing-masing, maka Ya'juj Ma'juj itu turun gitu loh. Datangnya waduh saking banyaknya lur. Dimanapun tempat bumi ini berada didatangi oleh Ya'juj Ma'juj ini. Coba bayangkan, perbandingannya itu sangat besar. Jika manusia 1 orang, Ya'juj Ma'juj itu 999 orang, 1 banding 1000. Seperti itu lur. Bayangkan waktu Ya'juj Ma'juj turun ya kan, dan menemui telaga atau sungai, dan mereka itu meminumnya. Setelah diminum, rombongan berikutnya itu nggak tersisa airnya, sudah habis oleh rombongan yang pertama tadi. Bayangkan, sungai lur, itu diminum. Bayangkan saking banyaknya Ya'juj Ma'juj ini, hingga Nabi Isa dan Imam Mahdi itu nggak sanggup menandingi. Bahkan Nabi Isa dan Imam Mahdi ini oleh Allah disuruh mencari tempat pelindungan dan ke tempat yang tinggi. Kalau nggak salah gunung apa itu, yang tahu monggo komen. Kalau nggak salah ya mungkin Gunung Tursina atau apa. Oleh Allah untuk mengungsi ke tempat tersebut. Bayangkan kita kita tuh jangankan kita ya, lawang Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi pun nggak sanggup menghadapi. Bukannya nggak sanggup apanya, saking banyaknya itu loh, hingga diperintahkan oleh Allah untuk mengungsi ke tempat yang tinggi atau gunung yang tentu saja ditutupi gaib oleh Allah. Seperti itu. Itulah rentetan kejadian setelah munculnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam setelah mengalahkan Dajjal tersebut. Ini pulang pasukan, dan mungkin ini langsung berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj itu tadi. Itulah lur. Bayangkan, alangkah kalau dibayangkan saat ini, mengerikan lur, ngeri. Belum kita berjuang mati-matian untuk membunuh kezaliman yaitu yang dikomandoi oleh Dajjal, lalu turunlah Ya'juj Ma'juj ini dari tempat ketinggian. Ngeri kalau membayangkan hal tersebut, ya kan. Mungkin teman-teman ada yang wah nggak mungkin Mas Kang, ada yang
Ya nggak apa-apa lah, terserah, itu kan biasa itu loh. Komen di kolom komen itu masalah seperti itu hal yang biasa. Jauh, masih jauh, ada yang mengatakan demikian. Insya Allah mudah-mudahan jauh lah, mudah-mudahan kita nggak sampai ke zaman itu tadi nanti itu loh, zaman Ya'juj Ma'juj ataupun zaman Dajjal ya toh. Kita berdoa seperti itu, tapi insya Allah dari tanda-tanda semua ya toh, 2024 ini mujadid akan diturunkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah. Insya Allah itu Imam Mahdi. Kalau itu Imam Mahdi, maka Nabi Isa turun, nah Dajjal muncul. Nah itu bukan lagi apa ya, sebuah imajinasi atau karangan atau apa, tapi itu sungguh akan terjadi seperti itu. Tapi itu terjadinya kita tidak tahu kapan. Nah, jika satro ini ingin muncul, satro ini muncul ya toh, maka wis dekatlah kejadian seperti itu ya kan. Itu lalu semoga kita, ya bagaimana lagi ya kan, semoga kita semuanya menjadi pasukan atau setidaknya tentara-tentara atau apa pasukan dari Imam Mahdi. Sangat-sangat bersyukur kita ya kan. Tentu saja ini adalah sebuah apa ya, mati syahid lah seperti itu katakan. Ya nggak meleset gimana kita berjuang membela kebenaran. Yang kita hadapi pun Dajjal yang telah disebutkan sebelumnya oleh para nabi-nabi kita. Akan datang zaman di mana fitnah itu akan terjadi dan muncul orangnya gitu loh, dan kita memerangi. Bayangkan, insya Allah ya di zaman kita ini, insya Allah seperti itu loh di zaman kita ini. Mungkin lah apa ya besar ke harapan kita, katakanlah nggak mungkin lah masa itu, tapi lihat tanda-tanda ya insya Allah pada masa kita nanti ya kan. Oke lur, cukup sampai di sini dulu lah, sambil menunggu Imam Mahdi atau mujadid ini muncul, kita perbanyak amal ibadah kita. Baik lur, cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe-nya, jaga diri baik-baik, jaga keluarga, anak dan istri. Kita sesama saudara saling mengingatkan. Jangan lupa subscribe-nya lur, monggo di share, di like, jangan lupa seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.